Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat Al-Qari dimanapun berada, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Al-Qari semua dimanapun berada, yang selalu bersama kami di channel Markas Al-Qari, yang setia bersama kami dengan pembahasan yang sama, yaitu pembahasan ilmu faraid atau fikih waris. Pada kali ini kita akan membahas masalah yang selalu muncul atau selalu terjadi di masyarakat dan banyak juga ditanyakan kepada kami, permasalahan apabila seseorang menikah, seorang laki-laki atau seorang perempuan, suami istri menikah, kemudian mereka tidak memiliki keturunan, atau mereka mempunyai keturunan tetapi anaknya mati, meninggal dalam keadaan masih bayi atau masih anak-anak, umur 2 atau 3 tahun meninggal. Intinya mereka tidak mempunyai keturunan. Ketika mereka sudah tua atau mereka merasa sudah sakit-sakitan, mereka khawatir harta yang mereka miliki, mereka usahakan, mereka cari rezeki, pekerjaan yang mereka kerjakan dengan berbagai bentuk kerja, baik itu di pemerintahan, di instansi-instansi swasta ataupun negeri. Yang penting mereka mempunyai harta, baik itu dari mana saja harta mereka, yang penting mereka mempunyai harta. Mereka khawatir ketika mereka wafat, harta ini siapa yang akan mengambilnya atau siapa yang akan mendapatkan harta ini. Seringkali orang yang tidak mempunyai keturunan ketakutan. Kenapa ketakutan? Dia mempunyai saudara-saudari. Dia dengar bahwa saudara-saudari ini bisa mendapatkan harta yang dia punya, sedangkan dia dengan saudara-saudarinya tidak mempunyai hubungan yang baik. Banyak terjadi di masyarakat, antara saudara, abang contohnya, atau dia seorang adik sudah menikah tidak mempunyai keturunan, dan dia dengan abang-abangnya atau kakak-kakaknya tidak mempunyai hubungan yang baik. Dia sangat takut harta yang dia kumpulkan, harta yang dia cari, kerja keras yang dia lakukan, dia takut harta itu diambil mereka. Jadi pertanyaannya, kemana harta itu apabila seseorang meninggal tidak mempunyai keturunan sama sekali? Seperti yang saya sampaikan di awal, baik mereka awalnya punya keturunan tapi karena meninggal waktu kecil, intinya ketika mereka sudah sakit-sakitan, sudah tua, mereka tidak mempunyai keturunan. Di belakang di papan tulis sudah saya tuliskan ada 6 soal atau 6 kasus permasalahan waris, dan dalam 6 soal ini tidak ada anak. Seseorang yang wafat itu tidak mempunyai keturunan. Bagaimana warisnya? Oke, coba kita ke kasus nomor 1. Saya sengaja tulis dahulu supaya tidak memakan waktu, itu kan, supaya waktu kita singkat. Seorang istri, ya kan, nikah dengan seorang suami, suaminya meninggal. Berarti yang meninggal laki-laki. Dalam soal ini 1 sampai 6 semuanya yang meninggal si suami. Karena memang biasanya di masyarakat banyak terjadi suami lebih dulu meninggal dari istri, kan? Kita sengaja buat soalnya istri biar yang ditinggal itu istri, biar memudahkan, dan karena memang banyak kasusnya di masyarakat. Seseorang wafat meninggalkan seorang istri dan dia masih punya ayah, dan dia mempunyai 1 orang saudara kandung. Berapa bagian istri? Siapa yang mengikuti rentetan video kami dari awal mungkin tahu istri
ketika tidak ada anak, si mayat tidak punya keturunan, maka istri dapat 1/4. Karena mayat tidak ada keturunan. Ayah, si mayat masih punya ayah di atasnya, maka ayahnya bagiannya adalah asobah. Saudara kandung, mayat punya abang ini, baik itu bisa abang atau adik laki-laki, maka saudara kandung si mayat tidak dapat yakni mahjub, terhalang dari mendapatkan warisan disebabkan adanya ahli waris yang lebih layak, yaitu ayah. Maka ketika kita meninggal, seandainya seseorang meninggal dunia dan dia masih mempunyai ayah dan dia juga masih punya saudara kandung, maka saudara kandungnya tak dapat warisan. Kenapa? Karena ada ayah yang lebih layak mendapatkan warisan. Di dalam kasus ini, kalau dia yang meninggal, sebelum dia meninggal dia tidak mempunyai hubungan baik dengan saudaranya, adik atau abangnya, tapi kalau masih punya ayah, ayahnya mendapatkan warisan dan saudaranya tidak dapat warisan. Kalau seandainya kita selesaikan, maka asal masalahnya 4 bagi 4 1, 4 kurang 1 3. Kalau seandainya hartanya ada sekitar 40 juta, maka istri mendapatkan 10 juta dan sisanya diambil oleh ayah 3, yaitu 30 juta. Itu kasus nomor 1. Oke. Kemudian kasus nomor 2. Seorang wafat meninggalkan istri. Dia punya ibu, ibunya masih ada. Kalau tadi kasus pertama ayah, gak ada ibu, ada ayah. Sekarang di kasus kedua ada ibu, tidak ada ayah. Dan si mayat mempunyai saudara kandung laki-laki. Saudara kandung laki-laki. Kalau saudara berarti laki-laki. Saudara kandung. Bagaimana ketentuan waris? Ketika seseorang tadi meninggalkan ahli waris hanya ini. Istri karena tidak ada keturunan, maka dapat 1/4 dari harta suaminya yang meninggal. Ibu mendapatkan 1/3. Saudara kandung, saudara kandung di kasus ini mendapatkan bagian asobah. Saudara kandung di sini mendapatkan bagian karena tidak ada asobah sebelumnya. Maka kalau kita selesaikan, maka di sini asal masalah 12. 12 bagi 4 3, 12 bagi 3 4, sisanya 5. 4 tambah 3 7, 12 dikurang 7 sama dengan 5. Kalau seandainya, maka kalau kita jumlahkan ini 12. 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 12. Kalau seandainya kita genapkan saja hartanya, kita anggaplah 12 juta untuk mempersingkat. Kalau seandainya harta 12 juta, maka istri dapat 3 juta, ibu dapat 4 juta, saudara kandung mendapatkan 5 juta. Maka saudara kandung mendapatkan bagian kalau yang wafat tidak mempunyai keturunan sama sekali ketika dia wafat. Hartanya akan keluar dari keluarga inti, yaitu diambil oleh saudaranya. Mau hubungannya baik atau tidak, maka saudara mendapatkan bagian dari saudaranya yang meninggal atau saudarinya yang meninggal. Kasus nomor 3, seorang wafat meninggalkan istri, kemudian meninggalkan 3 saudara kandung. Bagaimana? Maka kalau kasus seperti ini, istri tetap 1/4, tidak punya keturunan. Mayat tidak punya keturunan, maka istri mendapatkan 1/4. Saudara kandung mendapatkan sisa asobah. Kalau kita selesaikan, maka asal masalah 4 bagi 4 1, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Diambil oleh 3 saudara kandung, mengambil sisa. Kalau kita ibaratkan, umpamakan untuk singkat saja, hartanya ada 40 juta, maka istrinya mendapatkan 10 juta, maka sisa 30 juta diambil oleh 3 orang saudara kandung dan dibagi rata kepada mereka 3 orang.
30 juta dibagi 3 yaitu masing-masing 10 juta. Kemudian kasus nomor 4, seorang wafat meninggalkan istri, mempunyai saudara kandung dan juga saudari kandung. Dia punya adik yang laki-laki dan saudari yang perempuan, baik adik ataupun kakak. Yang penting ada saudara yang laki-laki, ada yang perempuan. Bagaimana ketentuan warisnya? Ketika dia tidak mempunyai keturunan, maka istri mendapatkan 1/4 dan saudara-saudarinya mendapatkan bagian A, B, asoba bil ghair. Bagaimana ketentuannya? Kalau kita selesaikan sama juga 4, asal masalah 4 dibagi 4 1, sisanya 3. Sisanya 3. Kalau seandainya hartanya ada 40 juta, kita anggap 40 juta, maka istrinya dapat 10 juta, sisanya 30 juta dibagi kepada saudara kandung dan saudari kandung dengan ketentuan 2:1. Maka saudara mendapatkan 20, saudari mendapatkan 10 juta. Maka selesai 30 juta dibagi kepada saudara-saudari kandung si mayit. Karena tidak mempunyai keturunan, maka besaran hartanya itu keluar, yaitu kepada saudara-saudarinya. Istrinya hanya mendapatkan 1 saham. Kemudian kasus yang kelima, istri, seorang wafat meninggalkan istri dan meninggalkan seorang paman kandung. Dia tak ada saudara, tapi dia ada paman, adiknya ayah atau abangnya ayah yang kandung. Bagaimana? Dan dia tidak punya keturunan, maka istri dapat 1/4 dari harta si mayit, sisanya diambil oleh paman atau uak ini ya. Maka kalau kita selesaikan asal masalah 4 bagi 4 1, sisanya 3. Sama tadi ya, kalau 40 juta istri ngambil 10, diambil 30 sisanya. Istri mendapatkan kasus ke-6, istri kemudian si mayat meninggalkan anak laki-laki saudara kandung. Mungkin saudara kandungnya sudah meninggal. Si mayat mempunyai saudara kandung, saudara kandungnya sudah meninggal, gitu kan? Dan saudara kandungnya mempunyai anak. Si mayit tidak mempunyai anak. Ketika dia wafat, dia hanya meninggalkan ahli waris istri 1/4, anak laki-laki saudara kandung dia, sisa asoba. Maka asal masalah 4 bagi 4 1, sisanya 3 diambil oleh anak laki-laki saudara kandung si mayit. Dari 1 hingga 6 kasus ini moga-moga menyentuh permasalahan umat Islam di Indonesia khususnya dan umat Islam di seluruh penjuru dunia yang membutuhkan penyelesaian masalah warisan. Jadi video kali ini saja yang dapat saya sampaikan. Intinya, ketika seseorang wafat tidak mempunyai keturunan, maka hartanya akan keluar kepada saudara-saudarinya atau ke paman-pamannya, atau tadi ke anak-anak saudara-saudaranya, anak-anak saudara-saudaranya. Tapi kalau seandainya seseorang wafat meninggalkan anak laki-laki, maka harta tidak akan keluar kepada saudara-saudari kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Apabila tidak suka, boleh dislike video ini. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.